pilihan untuk mencetak laporan. Nah, di sini kita buka skripnya. Maaf teman-teman, sebelumnya minta maaf karena laptop saya agak sedikit lola karena sudah terlalu banyak file, terlalu banyak berkas, jadi terlalu banyak data, jadi dia sedikit lemot. Oke, kita coba tampilkan ya. Kita tampilkan di sini. Saya telah membuat kurang lebih ada 15 cetak laporan. Nah, 15 cetak laporan ini di dalamnya ada yang hanya cetak seluruhnya, ada yang cetaknya khusus berdasarkan ID, berdasarkan nama, berdasarkan tanggal. Nah, kita tunggu ya, masih memproses untuk buka Chrome. Kita tunggu sebentar. Ini agak sedikit lama teman-teman, soalnya tadi seperti saya bilang laptop saya sudah agak sedikit lemot, bukan sedikit ya, tapi lumayan lah lemotnya. Kita tunggu teman-teman. Masih sangat lama guys. Oke. Kesabaran itu perlu. Kesabaran itu perlu. Sorry teman-teman, agak sedikit ribut di luar karena mereka sedang melakukan eksperimen. Ya, kita tunggu, dia sedang memuat. Oke, sekarang kita login sebagai admin. Kita masukkan email, kita masukkan password. Oke, kita login, masuk sebagai admin. Nah, di sini ada cetak laporan. Di sini cetak laporannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ada 15 cetak laporan. Nah, di sini kita akan membuat cetak laporan seperti yang saya sudah buat. Ini laporan data admin. Yang saya belum buat itu ada di sini, di ke-11, mulai ke-11. Ini dari keluhan sini saya belum buat. Jadi nanti kita akan buat seperti ini. Data admin misalnya, laporan data admin. Di sini ada laporan data admin secara seluruh. Di sini saya telah buat kalau secara seluruh itu dia bagaimana tampilannya. Saya sudah buat tampilannya. Cetak laporannya kalau untuk laporan admin seluruh hasilnya akan seperti ini. Ini kebetulan adminnya baru 1, jadi dia tampilannya seperti ini. Kemudian kita kembali lagi, kita cek untuk cetak laporan data admin berdasarkan nama admin. Nah, di sini kita kan tadi sudah lihat kalau nama admin itu nama saya sendiri. Nah, kita coba masukkan nama yang bukan nama admin. Kita cetak pasti nanti keluarnya nanti
ada tampilannya nanti kita lihat. Nah, dia tidak ada data, maka dia di sini kasih keterangan data tidak ditemukan. Nah, kita kembali. Kita akan buat file yang sama, akan buat cara yang sama pada admin. Data pengemudi juga saya sudah buat. Ini data pengemudi seluruh. Nah, di dalam data pengemudi kita ada cetak laporan berdasarkan nama dan berdasarkan ID. Nah, ini laporan laporan pengemudi seluruh, kebetulan ada 2. Nah, kita kembali, kita coba cetak laporan pengemudi berdasarkan nama pengemudi. Dan di sini kita masukkan nama, misalnya ini kita cetak. Nanti kalau ada dia tampilkan datanya. Nah, ini seperti ini. Nama ini kita cetak, ini ada namanya di sini. Kalau kita cetak dia tampilkan data semuanya. Tapi kalau kita di sini coba kita rubah namanya. Kita kalau hapus ini, kita cetak, dia tidak akan menampilkan data. Nah, data ditemukan. Kita kembali, begitupun dengan ID. Tadi kita masukkan ID nomor 3 ya. Tadi kita masukkan nama yang ID-nya nomor 3. Sekarang kita coba tes pakai ID nomor 1. Kita cetak. Nanti pas saat muncul, dia munculnya ID nomor 1. Nah, nomor 1 dengan nama ini orang ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan buat cetak laporan yang sama untuk penyewa. Di sini kalau seluruhnya saya sudah buat, laporan penyewa, data penyewa seluruhnya saya sudah buat. Hanya yang khususnya saja saya belum buat. Pokoknya yang data admin sampai di data bukti sewa, laporan data seluruhnya saya sudah buat. Hanya yang khusus yang saya belum buat. Nah, yang khusus nih yang kita akan buat mulai dari penyewaan barang sampai di bukti sewa, dan selanjutnya kita akan buat modal baru, kita akan buat cetak laporan seluruh dan laporan khusus. Nah, kita dahulukan dulu, kita akan buat modal untuk data keluhan supaya semuanya tampilannya ada pilih. Saat kita klik dia ada tampilan begini. Oke, kita masuk ke script. Kita masuk scriptnya teman-teman. Indeks admin. Oke, kita mulai mencari yang keluhan. Kebetulan di sini saya sudah catat teman-teman, jadi karena laptop saya sedikit lambat, jadi saya sudah mencatatnya. Memang tinggal kita lihat-lihat saja ada catatan. Sewa, tanggal sewa. Nah, ini keluhan. Kita akan buat modal baru di bawah sini. Kita akan buat modal baru. Nah, modalnya ini kita copy dari sini saja. Ya. Kita copy dari sini saja. Lama. Kita copy, kita taruh di bagian bawah sini, kita Ctrl V. Ctrl V. Nah, di sini di laporan keluhan kita akan buat untuk laporan keluhan seluruh dan laporan keluhan berdasarkan nama penulis. Nah, di sini laporan data keluhan. Oke, kita buat modelnya seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, di modal bodinya kita masukkan ini dulu. Kita copy lagi yang ini. Kita copy 2 ini. Kita taruh di sini keluhan. Di modal body di sini kita paste. Nah, di sini
kita hapus ininya, ini kan sudah ditaruh, kita kasih pagar. Kemudian di sini laporan keluhan seluruh. Agak sedikit ribut teman-teman, minta maaf. Ini di sini keluhan. Nah, di sini laporan data keluhan berdasarkan nama penulis. Nah, di sini kita buat ini. Kita modal untuk ini 11. Kita ganti 11. Di sini juga ganti dengan modal 11. Ini modal 11. Modal 11A. Oke, di sini kita masukkan ini untuk yang ini ya, untuk laporan berdasarkan nama penulis, berarti kita masukkan nama penulis. Masukkan nama penulis. Nah, masukkan nama penulis. Oke, di sini kita ini kita kasih pagar dulu. Kemudian from control kita pakai, di sini kita pakai nama penulis. Kita lihat dulu di sini. Nama penulis itu dia kira-kira di PHP, di database kita tulisnya seperti apa, kita harus mengikuti. Kita harus mengikutinya. Jadi kita lihat dulu database kita. Kita lihat di berita. Di sini tidak ada nama. Oh, ini ada nih, nama underscore penulis. Nama underscore penulis kita tulis di sini. Kita tunggu teman-teman. Lama ya. Aduh teman-teman, lambat sekali ya. Aduh.
Oke teman-teman, kita lanjutkan. Tadi karena dia not responding, jadi saya jeda untuk saya pause untuk saya buka close dan buka ulang. Nah, ini di sini ada modal lab 11A, di sini juga modal lab 11A. Kemudian di sini kita kasih tanda pagar ini. Tanda pagar, kemudian di sini kita masukkan ini bukan tanggal sewa ya, nama penulis. Nama penulis di sini nama penulis ya, nama penulis. Kemudian di sini nama underscore penulis. Kemudian ya, kita Ctrl S. Ctrl S. Kita coba refresh di sini. Tunggu sebentar teman-teman. Kita refresh. Kita lihat di keluhan. Nah, ini data keluhan seluruh. Data keluhan berdasarkan nama penulis. Nah, kita buat juga yang sama untuk yang berikutnya, bukti sewa dan pengemudi. Ini ada bukti sewa dan pengemudi. Bukti sewa dan pengemudi. Artinya bukti sewa pengemudi dan bukti sewa dan pengemudi. Sewa dan pengemudi, laporan data bukti sewa. Ini belum saya edit juga, bukti sewa dan pengemudi. Kita copy ini lagi, Ctrl C, kita paste di sini. Kemudian kita ambil ininya. Dia ada dua, seluruh dan sewa. Seluruh dan berdasarkan tanggal sewa. Kita lihat, Ctrl C. Ctrl C, kita pastenya di sini di modal body. Ctrl T. Di sini kita rubah data bukti sewa dan pengemudi. Sewa dan pengemudi seluruh. Ini laporan data bukti sewa dan pengemudi berdasarkan tanggal sewa. Sewa. Oke. Di sini kita ganti modal 12. Di sini juga modal 12. Di sini modal 12. Masukkan nama penulis, nama underscore penulis. Oke, Ctrl S. Kemudian ada
laporan berita. Laporan berita ini ada laporan berita seluruh dan juga laporan berita berdasarkan laporan berita berdasarkan nama penulis. Laporan berita. Kita page dulu ini tadi. Laporan data. Tunggu, tadi di atas kita belum kasih ini. Kemudian ini laporan data berita. Laporan data berita. Berita berdasarkan nama penulis. Kita copy ininya, Ctrl C, paste di bawah sini. Di sini untuk ini kita ganti dengan ini modal 13. Modal 13, ini juga 13. Ini juga 13. Modal 13. Coba ya teman-teman, aku modal 13, masukkan nama penulis, betul. Ini di apa ya? Ini di data berita. Oke, sama nama penulis. Kemudian apa lagi ya? Nama penulis. Oke, sudah. Kita masuk di laporan data bukti sewa dan pemudi. Bukti sewa dan pemudi. Lah. Sorry. Bukti sewa dan pemudi. Laporan berita dan kategori. Ini salah ya. Laporan berita dan penulis. Ini ada sini, kita ganti penulis ya. Penulis kita ini hanya seluruh. Ini seluruh ya, kita Ctrl Z. Dia seluruh saya seluruh, tidak pakai modal baru lagi. Kita hanya ambil yang ini. Ya, kita ambil itu. Ctrl C. Kita paste di sini. Ctrl V. Kemudian kita ganti ini. Laporan berita dan penulis seluruh. Penulis seluruh, Ctrl S. Kita buat untuk kategori. Kategori itu laporannya laporan seluruh juga. Kita langsung saja di sini. Ctrl V. Di sini kategori seluruh. File, save all. Kemudian kita tunggu. Kita tunggu ya. Oke, sudah. Kita refresh di sini.
refresh di sini. Kita coba cek dari keluhan. Ada keluhan, data keluhan seluruh dan berdasarkan nama penulis. Kemudian bukti sewa, bukti sewa pengemudi dan pengemudi seluruh dan berdasarkan tanggal sewa. Kemudian berita seluruh berdasarkan nama penulis, berita dan kategori. Dapat berita seluruh, laporan data kategori seluruh. Oke. Kita lanjut dari sini. Di sini kan laporan data seluruh sudah. Kita lihat dulu ya. Laporan data seluruh sudah. Jadi kita buat untuk yang baru kita tambahkan modal tadi, yang 5 tadi itu belum ada laporan data seluruh. Jadi kita buat dulu laporan data seluruh untuk ke 5 itu. Nah, kita kembali dulu. Nah, masuk kembali lagi di script. Kita lihat di sini laporan ya, ini laporan. Kita ambil contoh kan mulai dari apa tadi? Mulai dari keluhan. Kita ambil dari laporan admin. Kita tinggal save as, kita ganti record set, kita ganti nama record set, kita ganti tabelnya. Kita file save as dulu. Ini untuk laporan seluruh ya, laporan keluhan seluruh. Oke, admin kita ganti dengan keluhan seluruh. PHP save. Oke, kita lihat di sini laporan data keluhan. Keluhan seluruh, saya terus pakai keseluruhan. Seluruh, kemudian laporan data keluhan. Oh, sorry. Keluhan, ini juga keluhan. Kemudian ini tabel ini kita hapus, kita ganti dengan tabel yang tunggu, kita buat record setnya dulu. Record set, nama record set kita ganti, kemudian dengan tabelnya juga kita ganti. Kita ganti ini tabel dengan tabel keluhan itu keluhan tuh berdasarkan sudahlah, berdasarkan tanggal. Nanti mau kita rubah saja di sebelah, berdasarkan tanggal di sini. Oke. Kemudian kita masuk di sini insert data objek, dynamic data, dynamic tabel. Kita pilih all dari RS data admin. Kita belum rubah dia punya itu. Sabar. Kita belum rubah tulisannya. Ini RS data keluhan. Wah, kok ngilang? Oh ya, keluhan. Oke. Aduh, baterai saya mulai low. Aduh, teman-teman, lama. Sorry. Oke, refresh all. Oke.
Kita sebentar untuk kita ini dulu, ambil casan sebelum dia mati. Sebentar. Oke, baik, kita lanjut. Oke. Lanjut lagi di sini. Kita ini keluhan seluruh sudah dirubah belum? Oh, kita belum buat tabelnya. Insert data objek, dinamik data, dinamik tabel, RS keluhan. Oke. Kita Ctrl S, kita tes di sini, refresh. Oh, belum ya, belum bisa tes. Kita kasih masuk dulu dia punya ini. Belum ada tabelnya loh. Ulang, insert. Sebentar. Ulang, insert data objek, dinamik data, dinamik tabel, all record. Oke. Nah, ini baru muncul tabelnya. Kita Ctrl S. Kita buat dulu laporan seluruh untuk semuanya. Kita file save as lagi. Save as. Kita untuk apa lagi? Untuk bukti sewa dan pengemudi. Bukti sewa dan pengemudi. Bukti sewa dan pengemudi seluruh. Oke. Kita lihat dari sini. Bukti sewa dan pengemudi seluruh. Tunggu sebentar ya. Oke. Ini bukti sewa. Bukti sewa dan pengemudi. Pengemudi seluruh, data pengemudi, data bukti sewa dan pengemudi. Oke. Di sini kita hapus dulu ininya. Kita hapus, terus kita ganti nama record set. Record setnya kita ganti namanya, bukan keluhan lagi, data bukti sewa dan pengemudi. Kita lihat dari detail sewa. Kita lihat dari sini. Kita lihat dari ID sewa. Ya, ID sewa. Oke. Refresh all. Kemudian kita masuk di sini. Kita pilih insert. Nah, data objek, dinamik data, dinamik tabel. Oke, all, kemudian oke. Belum muncul, kita insert data objek, dinamik data, dinamik tabel, all record. Oke.
Ctrl Z dulu. Coba kita langsung ke sini. Mana? Insert data objek, dynamic data, dynamic tabel. Oke. Coba kita Ctrl Z lagi. Detail sewa. Oke. Sudah. Kita masuk di sini. Insert data objek, dynamic data, dynamic tabel. Ini kita pilih oke. Oke, jadi. Nah, kita Ctrl S, kemudian setelah itu ada laporan berita seluruh. File save as, laporan berita seluruh .php. Enter. Kita lagi di sini, taruh lagi ini laporan berita. Laporan berita. Lama sekali. Aduh. Oke. Berita. Lama. Berita. Kita ganti nama, kita hapus ini. Kemudian kita pilih ini record setnya, kita ganti dengan laporan berita seluruh. Berita seluruh. Dari berita kita lihat dari ID berita, kemudian kita oke lagi, replace on. Oke, di sini insert data objek, dynamic data, dynamic tabel. Kita pilih all record berita seluruh. Oke. Oke, sudah. Ctrl S. Berita dan penulis. File save as. Ini berita dan penulis seluruh. Oke. Ini kita tambah di sini berita dan penulis.
Aduh. Dan penulis. Oke, kita hapus tabelnya. Kita lihat dari korset. Ini berita dan penulis. Kita ganti nama di korset. Kita ganti juga tabelnya. Berita dan penulis. Kita ambil dari, kita lihat dari isi berita. Oke. Replace all. Kita buat tabelnya, insert di data objek, dynamic data, dynamic tabel, all record. Oke. Ya, sudah. Kita Ctrl S. Kemudian yang terakhir ada kategori. Nah, kategori ini hanya satu saja. Dia seluruh. Oke, save as. Kategori. Kategori seluruh. Enter. Kita lihat di sini aturan data kategori. Tunggu ya teman-teman, masih merespon. Kategori. Di bawah juga kategori. Ini juga kategori. Kategori. Kita hapus tabelnya. Kita ubah nama rekorset dan juga tabelnya kita rubah. Data kategori seluruh kategori. Kita lihat dari ID kategori. Oke. Replace all. Sudah kita rubah semuanya. Kita buat dynamic tabelnya lagi. Insert data objek, dynamic data, dynamic tabel, all record. Kita oke. Nah, sudah ada. Ctrl S. Sekarang kita tutup ini. Ini juga kita tutup. Kita masuk ke indeks admin. Nah, kita masuk ke indeks admin. Sekarang kita mulai dari keluhan. Mana tadi keluhan? Nah, data keluhan. Di sini kita hapus ini data keluhan keseluruhan. Kita hapus, kita Ctrl spasi, kita browse data keluhan. Data keluhan seluruh. Oke. Nah, kita Ctrl S. Kita tunggu. Kita simpan, terus kemudian kita cek. Kita refresh di browser. Kita
Kita lihat di keluhan seluruh. Kita lihat apakah ada. Kita lihat. Masih memproses ya teman-teman, dia sedikit lambat. Oke, ini dia hanya ada terdeteksi ID admin, tidak ada keluhannya di sini. Oke, sudah jadi. Otomatis semuanya juga jadi sebenarnya kalau keluhan sudah jadi. Sewa di seluruh. Kita tunggu ya, ini belum mulai di sini. Oke. Oh, belum ya. Oh ya, kita baru hubungkan satu teman-teman, sorry. Lupa aku. Kemudian di laporan data pengungsi seluruh ini tadi kan sama, kita ambil dari kita masuk lewat ref sini. Di sini juga sama. Kita blok pagarnya atau kita hapus pagarnya, kita kontrol spasi, kita browse, kita langsung masukkan semua ya. Data apa nih? Data bukti sewa dan pengemudi seluruh. Oke. Ulang. Data bukti sewa dan pengemudi seluruh. Oke. Ya, ini sudah. Kemudian di bawah sini ada data berita. Hapus pagarnya, kontrol spasi, browse berita seluruh. Oke. Kenapa dia tidak mau ya? Kontrol spasi ulang. Browse berita seluruh. Oke. Kemudian berita dan penulis. Penulis seluruh. Kontrol spasi. Browse lagi berita dan apa nih? Berita dan penulis seluruh. Oke. Ini tidak mau, dia mesti double. Oke. Kategori juga seluruh, kontrol spasi. Kita browse. Ini tidak mau, spasi browse. Kategori seluruh. Oke, kontrol S. Sampai di kategori saja, kontrol S. Oke, kita refresh di sini. Cetak laporan, kita lihat berita seluruh. Kira-kira sudah ada berita belum? Oke, ini sudah ada, sudah jadi, otomatis semua sudah jadi. Nah, kita lihat ini kategori seluruh. Ini belum ada datanya. Nah, sekarang kan sudah ada semua. Sekarang kita akan buat untuk penyewa. Mulai dari penyewa kita akan buat laporan data khusus untuk pencarian berdasarkan ID penyewa dan juga nama penyewa. Kita langsung masuk lagi di sini, kita buka ini, kita tutup sebentar, kita buka laporan khusus. Nah, laporan khusus saya sudah buat laporan pengemudi, laporan admin berdasarkan ID, dan laporan pengemudi. Nah, sekarang kita masuk laporan untuk penyewa. Nah, kita buka salah satu ya, pengemudi. Kita buka pengemudinya. Kita save as, file save as.
kita simpannya di folder ini, laporan khusus supaya beda ya. Kita lihat pengemudi, kita ganti dengan penyewa. Sebentar ya, kita buat itu semuanya. Oke, penyewa berdasarkan ID. Oke, save. Save, kita edit ini dulu. Berdasarkan ID penyewa. Penyewa tunggu sebentar. Penyewa. Oke. Kita hapus tabelnya. Tabelnya kita hapus. Di sini sebelumnya saya sudah pakai kalau misalnya fungsi empty not empty. Jadi kalau tabelnya tidak ada data atau tidak ada data berdasarkan ID yang kita masukkan, maka dia akan tampilkan keterangan data tidak ditemukan. Kalau ada, dia langsung tampilkan data tersebut. Nah, ini kita hapus dulu karena dia pakai record set yang berbeda. Kita ganti nama record setnya. Oke, lab data penyewa. Kita pilih dari tabel penyewa, kita sortir ini pertama ini berdasarkan ID, berarti kita filter berdasarkan ID, kita sort juga berdasarkan ID. Oke, langsung oke saja. Oke, kita repeat all. Nah, di sini data penyewa sudah terubah. Baru kita masukkan tabel, karena dia nanti otomatis kita masukkan ID, dia hanya muncul untuk satu orang saja, maka tabelnya kita buat sendiri tabelnya. Kita pilih di sini, kita lihat dulu ada berapa yang harus kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. Kita insert tabel, kita buat 7 saja, pakai 7 baris dan 3 kolom. Oke. Kemudian kita desain di sini. Desainnya di sini. Kita pakai ID penyewa. Nama, nick. Kemudian nama, telepon, email, jenis kelamin, dan password. Kita pasang titik 2 di sini. Titik 2. Terus kita masukkan ID penyewa di sini. Kemudian nick. Kemudian nama. Ctrl Z. Nama. Ada nama, telepon, email, jenis kelamin. Ini email, ini jenis kelamin, ini password di sini. Oke. File save. Kita coba.
Kita coba ya, kita coba. Refresh dulu. Penyewa, berdasarkan ID penyewa, kita masukkan ID-nya. Misalnya ID-nya 2. Dia cetak. Oh, ada error. Sorry, kita belum masukkan ya. Ini kita masukkan di sini dulu. Pantasan salah. Di atas. Penyewa admin, pengemudi, penyewa. Nah, ini laporan data penyewa seluruh. Kita hapus ini, kontrol spasi, kita browse-nya di laporan khusus, folder laporan khusus. Aduh, lama. Laporan khusus. Oke, kita lihat penyewa berdasarkan ID. Sorry, salah ini. Ctrl Z dulu. Ini bukan di sini, ini betul. Ini yang salah, yang belum kasih masuk. Kontrol spasi di sini. Baru kita browse ulang. Browse-nya di laporan khusus. Penyewa berdasarkan ID. Oke, nah ini sudah. Ctrl S. Setelah kita buat dari sini, kita masukkan di sini, kita hubungkan di indeks admin di tombol-tombol yang kita buat. Nah, sudah, kita kembali dulu. Kemudian kita refresh lagi. Kita buka cetak laporan penyewa berdasarkan ID penyewa. Kita masuk ID penyewa 2. Cetak. Oh, tidak ada. Masih terjadi kan? Sorry. Kita lihat dulu. Laporan khusus penyewa berdasarkan data token. Coba kita lihat laporan khusus yang lain. Kita lihat. Oh, salah. Bukan di sini. Ctrl Z dulu. Ini nih pagar di sini tetap. Kita masukkan di action di sini. Mana? Ini form action. Kita masukkan di sini, kita hapus. Terus spasi di sini baru kita browse. Itu untuk laporan khusus. Ini bersama. Nah, ini baru jadi. Ctrl S. Coba ya. Oke, kita refresh lagi. Cetak laporan penyewa berdasarkan ID. Kita masukkan ID misalnya 2, kita cetak. Oke, ini baru jadi, baru masuk. Nah, ini data tidak ditemukan. Coba dia pakai ID-nya 1. Kira-kira ada tidak? Oh, ada data. Nama penyewa Suti Tiara. Ini dengan ini data-datanya. Oke, sudah jadi. Kita akan buat yang sama juga di sini untuk yang berikut itu, untuk memasukkan berdasarkan nama. Nah, dari sini kita file save lagi.
Jadi kita hanya file save as untuk kita ganti-ganti saja record set, record set dan yang lainnya. Oke, itu berdasarkan nama. Berdasarkan nama, tinggal kita filter dan sortirnya juga berdasarkan nama. Nah, ini kan sama, record setnya sama, kita tinggal ubah dia punya filter dan sortir. Dia punya filternya berdasarkan nama penyewa. Ini ID-nya kita ganti dengan nama penyewa, ini juga nama, kemudian oke. Coba kita kontrol. Tunggu sebentar. Ini belum, di sini belum berubah. Berdasarkan nama. Kemudian berdasarkan nama. Berdata penyewa. Oke. File save. Kemudian kita masukkan lagi di sini. Berdasarkan nama penyewa ini nih, kita hapus ini. Kontrol spasi. Kita browse ke sini. Penyewa berdasarkan nama. Dia tidak mau. Kalau dia tidak mau, kita mesti ulang. Oke, Ctrl S, kita tunggu. Kita tunggu saja. Sudah, kita lihat lagi di sini, kita refresh. Cetak laporan penyewa berdasarkan nama penyewa. Misalnya saya kasih masuk nama ini Melania Semil. Dia pas deteksinya tidak ada. Karena tadi kita lihat nama penyewanya tidak ada nama Melania Semil. Kita tunggu. Oke, ini tidak ada. Nah, nanti nanti ini kita ganti ya, ini kita ganti. Kita ganti saja itu nanti. Coba kita cetak laporan penyewa. Tadi nama tuh berdasarkan nama tadi siapa? Sutiara. Hapus dulu ini. Sutiara. Kalau tidak salah tadi nama yang ada tuh. Ya, supaya kita lihat dia apa tidak. Oke, ini Sutiara. Kalau dia ada, dia tampilkan data. Kalau tidak ada, dia tampilkan data tidak ditemukan. Kita buat hal yang sama juga untuk yang berikutnya. Laporan data barang. Nah, ini ada laporan data barang berdasarkan nama barang. Kita tinggal file, save as. Barang berdasarkan nama barang. Berdasarkan barang berdasarkan nama barang. Oke. Save, kemudian kita ganti nama record setnya. Nanti teman-teman kita akan kerjakan beberapa. Nanti sisanya saya akan buat sendiri. Ini kita kerjakan beberapa supaya menghemat waktu. Data apa nih? Barang berdasarkan nama barang. Ambil dari
tabel barang. Ini berdasarkan nama, jadi kita sortir nama barang. Kita sortir nama barang. Kita oke. Oke lagi. Kemudian page all. Nah, di sini kemudian kita rubah data barang berdasarkan nama barang. Data barang berdasarkan nama barang. Data barang, kemudian ini kita hapus tabelnya, tidak usah, kita lihat saja, tinggal edit saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita tambah 1 lagi, Ctrl C, nah kita edit desain. Di sini ada ID barang, kemudian ada nama barang, biaya sewa, ada ID kategori, kemudian kondisi, nomor polisi, nomor rangka, barang berdasarkan nomor polisi, nomor rangka, kemudian ada warna. Nah, ini ID barang kita ganti di sini. Kemudian ini nama barang, biaya sewa, kemudian ID kategori, kondisi, nomor polisi, nomor rangka, warna. Oke. Kita kembali ke code. Ini kita rubah memang dari cetak laporan. Di sini www, misalnya edorentalmobil.com. .com. Ctrl S, langsung kita hubungkan lagi yang sudah kita tutup saja. Langsung kita hubungkan di sini. Laporan barang bersama barang di sini. Kita hapus, Ctrl spasi, kita browse dia. Laporan barang berdasarkan nama barang. Oke. Kita Ctrl S. Kita refresh.
Kita cek cetak laporan barang berdasarkan nama barang. Misalnya apa ya? Nah, kita lihat dulu apa yang ada dan apa yang tidak ada, supaya kita bisa membuktikannya. Barang ada Toyota dan Mitsubishi, Toyota Fortuner. Kita mau lihat data ini. Lihat, sorry. Kita mau lihat data ini, kita copy, Ctrl C, kita ke sini, kita Ctrl V, tambah R di belakang, kita cetak. Kita coba lihat apakah ada. Jadi Toyota Fortuner. Ya ada, ini. Dia punya ID kategori ada, dia punya ID barang, dia punya biaya sewa, semua ada. Oke, dari cetak laporan dari rentalmobil.com. Nah, sudah jadi. Kita akan buat, kita kembali ke codingan. Nah, kita akan buat untuk penyewaan barang, detail sewa, penyewaan pengemudi, itu kita akan buat hal yang sama. Selanjutnya kita buat lagi untuk berdasarkan tanggal. Ini kita hapus dulu ini. Sebentar, kita sini lah. Buat laporan dulu. Laporan file, save as. Di sini saya bedakan foldernya supaya jangan bingung ya, teman-teman. Di sini ada untuk penyewaan barang berdasarkan tanggal, penyewaan barang berdasarkan tanggal. Berdasarkan tanggal. Kita lihat, kita ganti RS-nya. RS 6 laporan penyewaan barang. Berdasarkan tanggal. Kita lihat dari sini pun tidak ada tanggal-tanggalnya detail sewa. Kita lihat dari tanggal ambil, penyewaan barang berdasarkan tanggal ambilnya. Kita lihat dari situ, kita lihat dari tanggal ambil. Oke. Kita replace all. Nah, di sini tabelnya kita lihat dulu. Dia punya tabel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tambah 2 lagi. 8 kah? Kita lihat di desain saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang kita tambah 2 lagi supaya 10. Kita tinggal copy saja ini. Copy 2 ini, Ctrl C. Supaya rapi ya, kita buat begitu. Lalu kita desain di sini. Ada ID sewa, ada ID barang, tanggal ambil,
tanggal kemudian kondisi ambil tanggal kembali kondisi kembali kemudian jumlah barang biaya tambahan ini biaya tambahan apa ini? Biaya tambahan nih barang ini ID pengemudi kemudian biaya tambahan pengemudi nah di sini kita lihat di sini ID sewa, ID barang, kemudian tanggal ambil, kondisi ambil, kondisi kembali, tanggal ambil, kondisi kembali, jumlah barang, biaya tambahan, ID pengemudi, biaya tambahan pengemudi. Oke. Kita lihat di sini, kita rubah dulu. Ini kayaknya belum dirubah ini. Data barang berdasarkan nama barang, penyewaan barang berdasarkan tanggal penyewaan. Nah ini. Penyewaan barang berdasarkan tanggal sewa penyewaan barang. Barangnya double. Penyewaan barang berdasarkan tanggal sewa. Oke. Ctrl S, kita ke admin. Ini laporan internasional, kita hapus ini. Ctrl spasi, browse, kita lihat laporan penyewaan barang. Misalkan tanggal. Oke, kita ulang Ctrl spasi, browse, laporan penyewaan barang berdasarkan tanggal. Oke, nah ini. Oke, kita Ctrl S. Kita tunggu. Kita refresh di sini. Refresh cetak laporan penyewaan barang berdasarkan tanggal. Di sini kita pilih tanggal 24 ini. Ada tidak? Dan tidak ditemukan. Kita coba lihat kira-kira tanggal berapa itu.
detail sewa. Tanggal ambil tuh tanggal 26 bulan 3. 26 bulan 3. Kita coba lihat cetak laporan penyewaan barang, masukkan tanggal sewa 26 bulan 3. 26 mana? Bulan 3 26. Oke, cetak. Tidak ditemukan datanya. Coba tanggal ambil. Sorry. Oh, ini kita pakai tanggal sewa di sini. Ini teman kita lihat dulu. Dia pakai tabel yang mana ini? Coba kita lihat. Sebentar ya, kita coba lihat di sini. Bukan di sini. Kita lihat di sini tanggal sewa. Dia bukan tanggal sewa, tapi dia tanggal ambil. Nah, tanggal ambilnya kan mulai tanggal sewanya tuh. Oke, file save. Dia harus sama dengan yang ada di record set yang database yang ada di record set yang sudah kita buat supaya dia bisa terbaca. Coba kita kembali. Kita ini dulu penyewaan. Salah. Penyewaan barang. Teruskan ini kita pilih dulu. Bulan Maret tanggal 26. Kita cetak. Nah, ini ada. ID sewa, ID barang semua ada nih. Oke. Kita buat hal yang sama untuk selanjutnya. Jadi kita perhatikan ya, dia punya tanggal ambil ini, dia punya name dari input nih, harus sesuai dengan database yang sudah ada di record set dari laporan penyewaan yang sudah kita buat. Nah, di RS ini kita pakai tabel dari mana? Kita perhatikan di sini kan, di sini tanggalnya tanggal ambil, bukan tanggal sewa. Jadi di sini kita tulis tanggal ambil supaya dia terkonek dan terbaca datanya. Kemudian kita buat detail sewa dan seterusnya. Kita buat detail sewa dan seterusnya. Detail sewa. Kita lihat di sini. Kita buat dulu detail sewanya. File save as. Jadi laporan, sekali lagi teman-teman supaya jangan bingung karena laporannya di sini banyak sekali laporan. Jadi saya buat mana yang laporan umum, mana yang laporan khusus. Saya pisahkan foldernya. Nah, seperti ini nih supaya kita cari, jangan bingung. Ini laporan apa nih? Berikutnya laporan apa lagi? Detail sewa berdasarkan ID sewa. Detail sewa berdasarkan ID sewa. Save. Nah, ini kita buat terakhir yang ini, nanti sisanya yang lain baru kita lengkapi. Kurang lebih ada 15 ya, nanti akan kita buat. Tapi di sini saya akan memberikan beberapa saja supaya jangan memakan waktu yang sangat banyak. Oke, di sini kita detail payment kita ganti dengan detail sewa.
detail sewa. Detail sewa berdasarkan ID penyewa. Detail sewa berdasarkan ID sewa. Berdasarkan ID sewa penyewaan. Detail sewa. Detail sewa. Oke, kita lihat di sini. Record setnya kita ganti namanya menjadi record set detail sewa, laporan data detail sewa. Kita menunggu saja. Ayo kita menunggu teman-teman. Lama ya. Lama. Lama sekali teman-teman. Kayaknya kita buat ulang saja ya. Kita buka ulang, baru kita buat ulang laporan detail sewa berdasarkan ID sewanya. Tidak mau keluar Juni. Aduh. Teman-teman, dia tidak mau jadi keluar nih. Jadi teman-teman, seperti itu tadi ya. Kita membuat laporan. Kita membuat laporan khusus dan juga laporan seluruh. Nah, dalam laporan seluruh kita buatnya langsung menghubungkan kita
membuat indeks baru atau membuat indeks baru, membuat lembar kerja baru, kita membuat laporannya di situ, kemudian kita pakai browse, kita browse laporan itu, kita browse laporan baru kita masukkan di Revnya. Nah, begitupun dengan yang khusus juga demikian. Teman-teman, mohon maaf laptop saya seperti ini. Mungkin sekian dari saya.